Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya ya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Nuha. Salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap mengikutinya dengan baik hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak ustadz semuanya? Halo, khair ya, insyaallah. Baru Sina Pinayungan dan Ananda yang masuk. Ya, masih 2 orang. Sembari kita menunggu bergabungnya teman-teman kita, Taib, sembari menunggu kita mulai saja dulu ya. Jadi insya Allah mereka akan menyusul yang lainnya. Jadi anak ustadz yang saya banggakan, anak-anak ustadz yang saya cintakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi ya. Nah, perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kuadran 1 itu yaitu dengan melihat tabel sudut istimewa. Ini dia. Nih. Tapi kuadran 1 aja berarti 0 sampai 90 saja. Kemudian kuadran 2 dengan menggunakan rumus 180 kurang alfa. Kuadran 3 dengan menggunakan rumus 180 tambah alfa. Dan kuadran 4 dengan menggunakan rumus 360 kurang alfa. Oh, afwan. Taib, anak ustaz yang saya banggakan, anak-anak ustaz yang saya cintai karena Allah. Setelah kita mempelajari ya tabel sudut istimewa, kemudian bagaimana teknik menentukan nilai trigonometri pada 3 kuadran selanjutnya, yaitu kuadran 2, 3, 4 ya. Pada setiap kuadran, maka kali ini kita akan masuki seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa ada tanda plus sama minus atau tanda positif dan negatif di sini, Sat? Contoh ini berapa ini misalkan? Ini 120 derajat ya kan? Seperti latihan yang bagikan kemarin. Di situ jawabannya ada tanda yang positif, ada yang hasilnya negatif. Dari mana bisa datang tanda-tanda tersebut? Dari mana kita tahunya, Sat? Dia nilai sinus sekian ini positif, nilai kosinus sekian ini negatif. Dapat dari mana, Sat? Tahu dari mana? Ini kita akan pelajari anak Ustaz. Ada berapa orang? Nopal Arsya Arik. Oke, udah masuk. Jadi gini anak Ustaz, kemarin kan kita pelajari bagaimana kok bisa nilai-nilai trigonometrinya itu ada yang positif, ada yang negatif. Dari mana datangnya atau dari mana ketetapannya? Dari mana kita bisa tahu? Inilah dia anak Ustaz. Jadi anak Ustaz, dengan memperhatikan secara cermat nilai-nilai pada tabel dan letaknya pada kuadran, maka dapat disimpulkan seperti dalam sifat berikut. Perhatikan anak Ustaz. Jadi kuadran 1 itu, kuadran 1. Kuadran 1 tahu ya? Jadi anggaplah ini, antum misalnya ini ya, ini anggaplah ini koordinat kartesius. Ini sumbu X yang mendatar, ini yang tegak atau vertikal sumbu Y. Dah? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dah. Kemudian kuadran 1 besar sudutnya adalah lebih besar dari 0 derajat
Jadi lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 90. Itu kuadran 1. Kuadran 2 lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil sama dengan 180 derajat. Kuadran 3 itu besarnya lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil sama dengan 270 derajat. Dan terakhir kuadran 4 besar sudutnya adalah lebih besar, ini salah cetak ini ya, lebih besar dari 270 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah, kuadran 1 itu kita mulai dari sini ya. Jangan lupa, ini kuadran 1. Jadi bukan dari sini, bukan 1 2 3 4. Ya, bukan dari sini kuadran 1. Kuadran 1 dari sebelah kanan. Pojok kanan atas. Itu kuadran 1. Ini kuadran 1 namanya. Ini kuadran 2. Kuadran 3, kuadran 4. Nah, jadi pada kuadran 1 anak Ustaz, semua nilai sinus kosinus tangen positif. Ya. Jadi untuk kuadran 1 mau dia sinus, kosinus, tangen semuanya bernilai positif. Semuanya. Untuk kuadran 2 itu yang positif hanya siapa? Hanya sinus. Nah, hanya sinus yang bertanda positif, selainnya negatif. Kalau di sini semuanya positif. Oke. Pada kuadran 3 yang positif hanya tangen, selainnya negatif. Dan pada kuadran 4 yang positif adalah kosinus, selainnya negatif. Nah, oleh karena itu anak Ustaz, makanya teknik mengerjakan soal kemarin, misalkan ditanya berapakah besar sinus 120 derajat? Berapakah besar tentukan nilai dari sinus 120 derajat. Pertama sekali diidentifikasi 120 derajatnya dulu. Itu letaknya pada kuadran berapa? 120 derajat kuadran berapa? Halo? Hah? Kuat? Iya, kuadran 2, 120 derajat. Jadi pertama sekali identifikasi dulu sudutnya letaknya pada kuadran berapa. Oke. Udah tahu kita 120 derajat berarti kuadran 2 Sat. Oke, dah. Setelah ketahuan kuadran 2, tengok yang dicari apa? Sinus, kosinus atau tangen? Oh, sinus Sat. Sinus 120 derajat. Berarti nanti hasilnya harus apa? Positif. Kenapa? Karena sinus pada kuadran 2 harus positif. Berarti sinus 120 derajat nanti hasilnya harus positif. Nah, itu dia menentukan tandanya. Kalau menentukan besar nilainya, itu dengan konsep kemarin. Kalau kuadran 2 itu rumusnya apa? 180 derajat kurang alfa. Nah, ini rumus ini. Nah, ini. Nah, ini untuk menentukan nilainya. Tapi untuk menentukan tandanya, apa tandanya, positif atau negatif, nah itulah dia dengan cara seperti ini. Jadi ingat ini Ustaz. Jadi bagan ini diingat bagan ini. Ya. Kuadran 1 semua positif. Coba aktifkan dulu suaranya. Aktifkan dulu semua mikrofonnya tanpa terkecuali. Dah. Oke. Kuadran 1 siapa aja yang positif? Ayo. Mana suaranya? Ya. Semuanya? Ya, bagus. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2, siapa yang positif? Hanya sinus, hanya. Yang lain berarti negatif, selainnya negatif. Kuadran 3, siapa yang positif? Tangen. Selebihnya negatif. Kuadran 4, kosinus, hanya kosinus lah yang positif, selebihnya
negatif. Oleh karena itu anak-anak Ustaz, ini Ustaz buat di bawah ini. Biar lebih jelas ya. Dia di sini pakai kata pengingat, asal saja tahu caranya. Asal saja tahu caranya ya. Itu asal, Ustaz nggak tahu nih, ini maksudnya dikembalikan ke siapa ini? S-nya itu maksudnya sinus itu. Berarti di asal saja S-nya sinus. T-nya tangen, caranya cos. Cuman Ustaz ada jargon lain ya, ada kalimat pengingat yang lain. Coba lihat ini Ustaz tambahkan di bawah. Jadi anak Ustaz, kuadran 1 kan semua positif. Ya kan? Halo. Nah, kuadran 1 semua positif. Mau sinus, mau kosinus, mau tangen, semuanya positif. Kuadran 2 siapa yang positif? Hanya sinus, selainnya negatif. Kuadran 3 hanya tangen yang positif, selainnya negatif. Kuadran 4 hanya kosinus yang positif, selainnya negatif. Ini kata kuncinya. Coba dibaca sama-sama, yuk. Antum paham maksud hubungan ini dengan ini? Semua. Berarti ini, coba kita lihat. Semua ini berarti anak Ustaz ini mewakili kuadran 1. Kuadran 1 semua positif enggak? Iya. Iya, berarti semua ini mewakili kuadran 1. Kuadran 2 hanya siapa yang positif? Makanya sindikat, sinnya itu. Kuadran 3 siapa yang positif? Tangen. Kuadran 4 siapa yang positif? Kosinus. Semua sindikat tangan kosong. Semua, berarti semuanya positif kuadran 1. Sindikat hanya sinus yang positif kuadran 2. Tangan hanya tangen yang positif kuadran 3. Kosong hanya kosinus lah yang positif berarti kuadran 4. Bisa ngapalnya? Ini udah berurut ya biar enak ngapalnya. Jadi nanti antum nggak usah bingung. Kuadran 2 siapa yang positif ya? Semua sindikat tangan kosong. sinus. Kuadran 3 siapa yang positif? Semua sindikat tangan. Tangen. Tangen yang positif. Kuadran 4 siapa yang positif? Semua sindikat tangan kosong. Kosinus. Ya. Gitu dia ingatkannya. Berarti bisa coba kita kerjakan. Kita tes nih. Ustaz mau ngetes. Ya, coba kita kerjakan ya. Masih ada waktu. Bagus kan. Oke, nampak? Yuk. Perhatikan semua. Kita tes. Kemarin kita baru tahu menentukan nilainya saja. Sekarang harus tahu tandanya. Letaknya di mana berarti dia punya tanda apa hasilnya. Oke, nilainya. Berarti nilainya bertanda apa? Kita mulai. Sinus 30. Kuadran berapa ini? Kuadran 1. Berapa nilai sinus 30? Per 2. Ustaz mau tanya, positif atau negatif? Kenapa positif? Iya, karena kuadran 1 semuanya, semua.
Oke. Cos 135 derajat. Kuadran berapa ini? 2. Kuadran 2 siapa yang positif? Sinus. Berarti nanti jawaban ini bernilai apa nanti nih? Negatif. Karena kosinus kuadran 2 negatif, yang positif hanya sinus. Selain sinus di kuadran 2 negatif. Mainkan. Apa rumus menentukan nilai sudut berelasi untuk kuadran 2? Oke, 180 dikurang berapa supaya 135? Hah? 45. Maka dengan demikian kosinus 130 setara dengan kosinus 45. Kosinus 45. Berapa nilai kosinus 45? 1/2 akar 2. Tapi gini sajakah jawabannya? Sudah benar atau belum? Hah? Belum. Kenapa belum? Iya, kosinus kuadran 2 bernilai, tambahkan tanda negatif. Jadi harus tahu. Tambahkan tanda negatif. Apa sebabnya kosinus kuadran 2? Karena kuadran 2 yang positif hanya sindikat. Sinusnya yang positif. Oke, naik lagi tingkatannya. Sinus. Sinus berapa kita buat? (240). Kuadran berapa ini 240? Kuadran 3. Di kuadran 3 siapa yang positif? Tangen. Semua sindikat tangan. Berarti tangen yang positif. Berarti ini ditanya sinus. Pasti hasilnya nanti harus negatif. Oke, kita mainkan dulu. Apa rumus mencari nilai trigonometri sudut berelasi pada kuadran 3? Pakai rumus apa kalau kuadran 3? 180 tambah berapa supaya 240? Berapa? 60. Maka dengan demikian sinus 240 setara dengan sinus 60. Berapa rupanya besar sinus 60? 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Sudah siapkah? Atau sudah benarkah jawabannya? Belum. Apa yang kurang? Hah? Apa? Iya, negatif. Tambahkan negatifnya, harus tahu. Nanti ke depan kalau hanya 1/2 akar 3 ya kurang nilainya, nggak sempurna. Harus minus 1/2 akar 3. Kenapa? Sebab 240 letaknya kuadran 3. Pertanyaannya sinus. Sinus kuadran 3 negatif. Karena pada kuadran 3 yang positif hanya siapa? Tangan. Oke, terakhir. Tangen 300 berapa ya? Tangen 300 lah. Ya bisa. Tangen 300. Kuadran berapakah ini? 300 kuadran berapa 300? 4. Apa rumus mencari sudut berelasi kuadran 4?
360 derajat kurang. 360 dikurang berapa supaya 300? 60, bagus. Berarti dengan demikian tangen 300 derajat itu setara dengan tangen 60. Berapa atau nilai tangen 60? Akar? Oke, akar 3. Sudah cukup seperti ini kah jawabannya? Selesai? Belum. Kenapa belum? Iya. Kenapa negatif? Apa sebab? Oke, kuadran 4 saat yang positif hanya kosinus. Sementara soal kita tangen kuadran 4. Maka selain kosinus pada kuadran 4 bernilai negatif. Ini jawabannya. Semua sindikat tangan berarti ini. Apa ini? Kuadran 4 yang positif hanya kos. Jangan lupa. Ya, diingat ya, Nanusat ya. Enak ngapalnya. Jadi ini untuk menghafal tandanya apa? Semua sindikat tangan kosong. Dah? Semua berarti ini mewakili kuadran 1. Jadi pada kuadran 1 semuanya tanpa terkecuali positif. Tanpa terkecuali. Sindikat ini mewakili, kita ambil sinnya, mewakili kuadran 2. Berarti kuadran 2 yang positif siapa? Sinus. Tangan ini mewakili kuadran 3. Yang kita ambil tangnya, tang. Berarti kuadran 3 yang positif hanya siapa? Tangen. Kosong ini mewakili kuadran 4. Tapi yang kita ambil hanya kosnya saja, kos. Berarti kuadran 4 dengan demikian kuadran 4 yang positif hanya siapa? Hah? Kosinus. Jadi ini dia cara menghafalnya. Kan enak dia, semua sindikat tangan kosong. Jadi yang kita bicarakan yang plus-plus saja. Berarti selainnya negatif, gitu aja kesimpulannya. Selain dari sinus di kuadran 2 negatif. Selain dari tangen di kuadran 3 negatif. Selain dari kosinus di kuadran 4 negatif. Sedangkan di kuadran 1 seluruhnya tanpa terkecuali positif. Oke? Bisa ya? Hal fahimtum? Fahimna? Masya Allah, barakallahu fiqh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak payah ngapalnya. Semua sindikat tangan kosong. Jadi begini. Oh ya. Jadi antum cukup perlu tahu ini. Bagaimana rumus-rumusnya? Karena kalau kuadran 1 nggak perlu pakai rumus, tinggal lihat tabel istimewa. Hafalkan ini sama hafalkan jargon ini. Tapi harus tahu, sudutnya harus tahu dulu letaknya di mana. Mudah insyaallah, ya. Mau tanya pun berapa nanti sudutnya, berapa besar sudutnya, mau di kuadran berapapun antum udah harus bisa. Udah tahu. Tandanya jangan salah. Yang positif-positif, yang negatif-negatif. Jangan terbalik. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah paham ya. Kalau nggak paham nanti silakan japri Ustaz. Ya, insyaallah nggak sulit kok. Yang penting dihafal cara rumus tadi, kemudian tahu di mana letak sudutnya di kuadran berapa, udah tinggal ini mainkan semua sindikat tangan kosong tandanya.
Sebenarnya Ustaz datangkan contoh ini, kita mau bahas sebenarnya, tapi mungkin sepertinya waktunya nggak cukup, ya. Jadi kita mau cari ini berapa keliling, ya mungkin di antum bisa lihat nanti di buku, cuman Ustaz menjelaskan via apa, biar enak, via langsung menjelaskan langsung melalui tulisan, ya, melalui kamera. Jadi ini yang ditanya berapa keliling dan luasnya. Nah, berapa luas dan keliling dari segitiga berikut, ya. Ini dia yang diketahui, ini dia. Dah. Dengan menggunakan trigonometri. Kita gunakan trigonometri. Berarti kalau untuk mendapatkan keliling, apa rumus mencari keliling segitiga? Keliling. Keliling segitiga apa rumusnya? Keliling, bukan luas, keliling. Keliling itu apa? Tambahkan semua panjang sisi luarnya. Berarti harus tahu dulu kita berapa AD, berapa BD, berapa AB. Agar bisa kita dapat di kelilingnya, tinggal jumlahkan semuanya. Itu keliling, konsep keliling pokoknya jumlahkan aja sisi luarnya. Dah? Kemudian kalau luas, apa rumus luas segitiga? Hah? Segitiga luasnya. Ya betul, alas kali. Iya, atau setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti kalau untuk menentukan luasnya, kita harus tahu dulu berapa panjang alas. Siapa alasnya di sini? Alas. Enggak, kalau dia gini enggak dibaca lagi dia, Pal. Ini ya. Kalau dari siapa alasnya? Alas. Ini saya tunjukkan ini ya. Alasnya berarti siapa? Adi lah. Dia kalau yang udah dilalui, kalau dilalui gini, kecuali dari sini ke sini kita baca AC, tapi kalau dari sini ke sini udah nggak dibaca lagi si C. Udah AD langsung dia, AD, alasnya AD. Tingginya BC. Berarti kalau untuk menentukan luasnya harus tahu dulu kita berapa AD, berapa BC. Itu yang mau kita cari dengan menggunakan trigonometri. Berarti nanti kita mainkan trigonometri, perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Itu dia. Ini pelajaran yang sebelumnya ini. Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku, bukan sudut berelasi. Ini bukan masalah sudut berelasi, tapi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi harus tahu dulu kita poin-poin yang harus kita ketahui ya untuk menentukan keliling dan luas, baru bisa kita menentukan nilai luas dan kelilingnya. Baik, ada lagi pertanyaan sampai di sini Ustaz? Insyaallah ini sepertinya pertemuan terakhir kita sebelum untuk Ramadan ini ya. Nanti kita akan masuk kembali ba'da Syawal. Ya. Karena antum terakhir belajar hari apa? Hari apa terakhir belajar? Tanggal berapa? Udah, mana belum dikasih tahu. Surat edaran libur belum? Terakhir belajar kita hari Rabu. Tanggal 5 Mei 2021. Setelahnya libur Idul Fitri. Setelah Idul Fitri masuk lagi tanggal berapa? 24. Insyaallah ya, panjang liburnya ya, 2 minggu. 2 minggu lebih tuh liburnya. Jadi biar bisa fokus mengejar ya, malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Jadi tanggal 5 sudah terakhir. Oleh karena itu makanya Ustaz katakan, karena pertemuan kita tiap hari Jumat, jadi Ustaz ini pertemuan terakhir sebelum sampai pertemuan terakhir untuk Ramadan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi ba'da Syawal, udah langsung ujian. Masuk langsung ujian. Nanti akan ada jadwalnya dari sekolah. Persiapkan. Jadi yang Ustaz angkat untuk soal ujiannya adalah trigonometri. Ini aja, bab ini aja. Antum pelajari dari awal. Pelajari sudut, bagaimana radian, bagaimana derajat, bagaimana menentukan merubah dari derajat ke radian dan sebaliknya.
Kemudian bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Dah, siapkan diri antum. Insyaallah nanti kita masuk, kita ujian praktek dulu, ya. Baru kita ujian tulis. Baik, sampai di sini dulu anak Ustaz. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Ustaz mengingatkan lagi nih. Hanya Ustaz lihat cuma 3 orang tuh yang kumpul tuh tugas dari kemarin. Dari tugas hafalan, ada juga 2 soal tugas tulis. Ustaz kasih hanya 3 orang kalau nggak salah kumpul. Rapi, Amar, sama Muiz. Itu yang sudah kumpul, setorannya kumpul, tugas tulisnya kumpul, lengkap, Masya Allah. Semoga dapat dipertahankan. Yang lain, Sina masuk, cuman belum lengkap. Coba dilengkapi. Ustaz ada minta kemarin setoran hafalan. Parel juga udah masuk, ya. Tapi Parel juga belum lengkap. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa menyusul segera, karena akan Ustaz masukkan ke dalam daftar nilai kita. Ya ditunggu ya anak Ustaz ya. Yang belum segera dituntaskan, karena itu kewajiban antum. Jadi tunjukkan bukti antum, ya. Dan itu anak-anak Ustaz sampaikan, itu adab kita kepada ilmu dan adab kita kepada guru kita. Ustaz nggak pernah mempermasalahkan harus benar nggak harus benar semua. Yang penting usaha dulu, dan insya Allah nggak sulit emang, ya. Oke, yang lain Ustaz tunggu sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau tidak menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.